Greetings Sarah, kembali lagi di Rabrinan Plays Skyrim. Kembali lagi kita bersama Araya Indoril, yang di episode sebelumnya kita sudah berhasil menyelesaikan ujian dari para Greybeards, dan kita juga mengunlock full potensial kita sebagai Arcane Archer. Akhirnya kita bisa menggunakan bound bow ini. Dan sekarang kita akan melanjutkan petualangan kita. Oke, karena sesuai kesepakatan, kita tidak akan melanjutkan main quest dulu setelah latihan dengan Greybeards. Jadi ini adalah saatnya kita memaksimalkan build Arcane Archer kita. Artinya kita akan leveling dulu. Kita akan mengerjakan side quest, dan mungkin akan menjoin salah satu organisasi. Oh ya, sesuai voting kemarin, kalian banyak yang komen untuk meninggalkan Bang Faendal dan mengajak Mbak Lydia untuk berpetualang. Maaf ya Bang Faendal ya, ternyata Anda tidak disukai oleh banyak orang. Jadi kita akan antar Bang Faendal pulang ke Riverwood dulu. Kita akan jemput Lydia dan melanjutkan perjalanan kita. Oke, oh ya, kemarin kan kita rencananya mau ke Iverstead dulu, mau lapor ke Klimek kalau kita sudah mengantarkan suplainya dia ke Greybeards. Tapi belakangan aja. Soalnya kita ada misi yang akan membawa kita ke Iverstead nantinya. Nanti ya kita jelaskan habis ini. Kita ke Riverwood dulu. Harus diantar pulang guys, kasihan dia. Oke. Bang Faendal, maafkan aku bang. It's time for you to leave us. Ini baunya nggak apa lah, sebagai kenang-kenangan. Saatnya dirimu menjadi Ronin, Bang Faendal. Of course. Kita butuh Bang Faendal, kita akan menemui dia di Riverwood. It's okay. Let's see, apakah ada yang bisa kita jual-jual? Ini kayaknya kita butuh untuk enchanting. Kultis ini sepertinya kita tidak butuh ya. Baik-baik kita jual saja semuanya. Dan ini bear pelt ini jangan dijual dulu karena kita butuh buat misi. Oke, sekarang kita ke Whiterun untuk menjemput Lydia. Mana dia? Lydia, you're coming with me. Follow me. Let's go. Oh ya, ya kan kita masih butuh leveling untuk conjuration dan archery. Archery kita udah level berapa nih? 37, udah oke lah. Conjuration kita masih 20, masih terlalu rendah nih, karena kita butuh perk di ini, Mystic Binding. Oh, udah bisa diambil ya? Nice, kita ambil aja biar bound bow kita makin tinggi damage-nya. Dan kita butuh ini. Nggak terlalu penting sih yang ini ya. Okay, tapi kita tetap butuh leveling conjuration kita. Maka dari itu, kita akan pergi kuliah ke College of Winterhold. Kita akan kuliah di situ untuk belajar magic. Tapi sebelum itu, kita kan dari episode 1 sangat kewalahan nih melawan mage, melawan sihir. Karena kita tidak punya magic resistance, guys. Lihat nih. Kita cuma punya ini, fire resistance dari Dunmer Blood kita. Dan standing stone kita itu mage, tidak punya buff untuk magic resist. Nah, buff untuk magic resist itu ada di Lord Stone dan di Atronach Stone. Kalau Atronach Stone itu spell absorption, tapi sama memitigasi damage magic. Nah, kita butuh magic resistance kan, sementara enchanting kita masih level rendah nih. Jadi kita mau bikin enchantment magic resist juga pasti ya akan nanggung karena lemah enchantmentnya. Jadi kita butuh buff magic resistance tanpa enchanting. Bagaimana caranya? Kita harus ke Riften, guys. Kalian mungkin udah tahu lah tentang misi ini. Kita akan menjalankan misi untuk Dewi Mara. Oh ya, kita kasih ini kapak Whiterun kita ke Lydia. Karena kalau di kita nggak kepake, guys.
Kita bisa jual-jual ini sih. Oh jangan, ini trofi kita nih guys. Ini trofi kita setelah mengalahkan, ya bisa dibilang boss pertama kita sih. Kayak mini boss itu si Frost Troll itu, gila aja guys. Dia level 21, kita level berapa kemarin? Level 6, level 7. Trofi kita tuh, jangan dibuang. Kita juga udah bisa beli rumah sih di sini, tapi ya belakangan aja lah. Kita akan ke Riften dulu. Kita jangan naik kereta ya ke Riftennya. Kita jalan aja dari sini. Dari deket sini. Supaya kita bisa mungkin ketemu dungeon yang menarik, ketemu musuh-musuh ya buat leveling archery dan conjuration kita. Oke, kayaknya kita harus balas dendam ke beruang ini nih. Beruang yang sempat membuat kita kewalahan. Siap Mbak Lydia? Nah, Lydia ini lebih oke ngetengnya nih. Jadi should be easier with Lydia dibanding dengan Bang Faendal yang kewalahan untuk ngeteng. Summon, bound bow, let's go. Nice. Ini berasa nih dari sini. Langsung kena penyakit Lydia. Easy nih. Sumpah ini damage-nya berasa banget sih. Bound bow yang ini emang ada yang lain. Maksudnya kalau ini bisa di-loot nggak ya? Nggak bisa di-loot guys. Kejauhan kelempar. Ini gara-gara Avenging Wrath nih. Gimana nih guys? Solusinya adalah ini. Jadi kalau kalian menemukan bug atau ya setiap kali Skyrim kalian ngebug, itu halal guys untuk pakai konsol command. Yang haram itu kita pakai konsol command untuk nge-cheat. Misal pakai God mode. I give up. Gak bisa guys. Gak bisa. Yaudahlah, raib. 2 bear pelt kita raib karena Avenging Wrath. Emang ada. Oke lah, at least kita dapat loot di sini. Oke. Nah, ini locked room ini kalau nggak salah skill book buat lock picking. Oke lah ya. Asal kita tidak ambil perk ya. Udah itu aja. Astaga. Oke, kita lanjut. Oh ya, di Iverstead ada dungeon ini ya. Dungeon yang ada hantunya itu. Ntar deh belakangan kita jalanin quest itu. Kayaknya menarik juga sih, karena ada potion unik di situ. Wis, apa tuh? Nah, kalau pakai bound bow ini nggak apa-apa kalau kita lupa pakai Avenging Wrath pun conjuration kita tetap akan naik. Astaga. Suka gitu nih Skyrim nih. Kalian lihat kan tadi panahnya nembus. Udah jelas-jelas itu kena tapi dia tembus. Aduh, kita nggak punya Honing Bromid guys. Ini kalau kita punya Honing Bromid kita bisa dapat kalung ini. Kalung charmer yang bisa ningkatin carrying capacity. Oke lah. Kita dikasih bir. Nah, kalau gini kan enak nih. Conjuration kita tetap naik. Halo, Mbak Lydia. Mbak, ngapain pakai panah? Kan Anda didesain untuk menjadi tank. Terus sita nih panahnya nih. Bisa-bisanya loh dia. Oh ya, kita udah discover Atronach Stone nih. Jadi kalau kita butuh magic resistance, kita kesini aja ntar. Maksudnya kalau butuh magic resistance tambahan ya. Untuk sekarang ini kita masih butuh XP boost dari Mage Stone itu. Itu ada polisi tuh. Ini kayak polisi di polisi Tamriel nih. Tapi mereka cuma nangkepin penyembah Daedra dan sejenisnya kayak werewolf, vampir. Itu diburu sama mereka nih. Kalau kesini kita ke Shorestone. Jadi kita lewat kanan ke Riften kan? Yep. Jangan
jangan lupa Mountain Flower. Kita summon aja nih. Summon dari sekarang biar nanti kalau ketemu musuh kita langsung dapat boost, dapat XP Conjuration. Jadi gitu guys. Jadi nggak perlu summon ketika ada musuh, tapi ketika kita punya summon dan ketemu musuh, kita dapat XP Conjuration juga. Easy. Kayaknya kurang challenging ya. Apa kita naikin dikit ke master nih difficulty-nya. Ntar kalau sudah mulai terasa sulit, kita turunin ke expert lagi. Number 1 part. Sorry. Ini ada dungeon apa ya sini? Unsylvan kah? Kalau Unsylvan nih kalau nggak salah di sini ada spell conjuration unik nih. Benar nggak ya? Angarfund. Oh iya Angarfund. Kalau Unsylvan itu yang necromancer. Angarfund. Nah ini kita bisa bantu. Ini siapa nih? Medresi. Ya kita baca ya. Journal of Medresidran. Dari namanya sih kayak Dunmer ya namanya. Jadi dia mendengar kabar tentang Ancient Temple, tentang Angarfund. Katanya ada harta karun di Angarfund ini. Oh, dia udah masuk ke dalam bersama mining assistant, bersama asistennya dia. Ups, ada apa tuh? Headshot. Oke, kita coba ya. Angarfund. Gini guys, memang harus eksplorasi kalau kita main Skyrim. Oh, ternyata North dia guys. Of course I'm troubled. I'm on the verge of incredible wealth, but my cowardly workforce ran at the first sign of danger. We were excavating this old tomb when we opened a chamber full of corpses. The team took one look. Mereka lagi ekskavasi di sini dan menemukan ruangan yang penuh dengan mayat katanya. Well, probably not like these. Oh, mereka ketemu Draugr. If I can't get past the creatures in that room, Dan anak buahnya pada kabur semua. Say, that's not. I'll tell you what. You help me get the treasure, and I'll. Deal. Excellent. First, I need you to clear the main chamber. Katanya kalau kita mau bantu dia ntar harta karunnya dibagi setengah-setengah katanya. Oke. Jadi ada salah satu dungeon di Skyrim ini di mana kita bantu seorang North untuk mencari gulungan tentang silsilah keluarganya dia. Nah dari situ nanti kita dapat spell conjuration unik, summon flaming familiar. Jadi kita summon serigala berapi gitu yang bisa loncat ke musuh dan meledak. Saya pikir ini dungeonnya, ternyata bukan. Udah deh, it's okay. Masih easy guys. Walaupun udah difficulty master, masih easy ternyata. Aduh. Sini. Ups. Tuh lihat guys. Sakit banget tuh magicnya. Oke. Nice. Enak loh kalau tanknya kuat gini. Jadi dia bisa nahan musuhnya lebih lama kan. Kayak Bang Faendal baru kena 3 hit udah berlutut ya. Oke, kita balik dulu ke Mbak Medresi tadi. Have you killed them all yet? Then we've no time to lose. Follow me. Oh ya ternyata beneran Dunmer dia guys. Beneran Dunmer ternyata bener. Itu memang memang nama Dunmer itu. Medresidran. Tadi sekilas kayak North ya tadi. Mungkin karena rambutnya merah kali ya. Banyak juga sih Dunmer yang rambutnya merah.
Memang saya udah rabun guys. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana kita membuka ini? Oh, lewat sini. Kunci juga. Mungkin ada ini. Mana bukanya guys? These doors seem to be the only thing left. There'd better be. There must be a way to activate these doors. Oh, ternyata dia pegang kuncinya ternyata Here, guys. take this key. It should open the doors on either side of the chamber. Oke. Ups, ada apa tuh? Oh, di bawah sini. Kayaknya kita akan lawan Draugr terus deh sampai akhir nih. Ya karena memang makam Nord sih. Easy. Mana Mbak Lydia? Oh, belum loncat ya? Oke, kita masih melawan level-level 1 nih, padahal kita udah level 7. Oke, inilah kenapa scaling musuh di Skyrim lebih baik daripada di Oblivion. Aduh, ada tripwire-nya guys. Ups, sorry, nggak lihat. Oke, woi. Ini si Draugr ini yang bahaya. Soalnya dia pakai spell dan kita belum punya magic resist. Oke, magic udah 200, kita sudah bisa mulai ngambil stamina nanti. Oke, kita butuh dual casting nggak ya? Ntaran deh. Harus cari kita level 40, nice. Kita bisa ambil steady hand. Overdraw aja dulu. Nah, apa gunanya steady hand? Nih, lihat nih. Ketika kita bidik, jadi slow. Astaga, sakit kali lah. Dia nggak ngikut ya? Kok Lydia nggak ikut ke sini ya? Apa gara-gara dia takut loncat tadi? Oh ya, jadi dengan steady hand kita bisa bidik dan menghentikan waktu, memperlambat waktu lebih tepatnya. Kita butuh stamina nih. Jadi biar kita bisa bidik lama, kita akan mulai ngambil atribut stamina nanti. Aduh, miss. Nah, kalau gini kan kita bisa lebih cepat membidik dan menghindari serangan. Nah, jadi kita bisa buy one sama archer lebih gampang juga. Kita bidik sampai mereka nembak, hindarin dan lepas bidikan kita. Maksudnya lepas panahnya. Loh, kok dia datang dari sana? Aneh memang Lydia ini. Nice. Oke. Musuhnya belum menunjukkan tanda-tanda bisa. Maksudnya belum menunjukkan tanda-tanda akan sulit ya. Karena bound bow kita ini memang lumayan sakit ya. Ups, apa tuh? Oh, ini dia. Astaga. Di dia, please. Panik dikit. Ya, kita juga butuh perk yang membantu kita untuk jalan full speed ketika kita membidik. Jadi kalau bidik gini kan kita jadi jalan nih. Jadi speednya jadi pelan. Kayaknya ada perk yang buat kita bisa bergerak biasa gini ketika kita bidik. Itu juga kita butuh tuh buat menghindari serangan-serangan. Karena kita combat archer guys. Kalau sneak archer nggak butuh kayak gitu-gitu. Karena kita tidak akan open combat. Apa tuh? Api kayaknya.
Easy. Oke. Lewat mana sih? Amin, kita mau kemana ini tujuannya? Oke, nice. Kali dia minggir. Oke, nice. Ini kayaknya durasi bound punya pendek ya. Apa kita butuh dual casting, guys? Jangan dulu nih. Kita nunggu ada extra perk dulu. Karena perk poinnya kita masih butuh untuk perk yang lebih berguna dari dual casting, yaitu menambah damage archery kita. Oke. Easy. Come on. Ini lagi tidur deh nih. Oke, gak ada apa-apa. Ini juga lagi tidur nih. Nice. Ayo bunuh Mbak Lydia. Lama sekali dia nyerang. Ya plus 1 semua guys, Draugr. Easy nih mah. Gak ada yang lebih menantang lagi. Weh, tadi aja kewalahan lawan yang level 6 gara-gara kena magic. Oke. Wih, nice. Oke, kita level 10. Come on. Oh, ada skuma guys. Oh, ini rare skuma. Kalau rare skuma ini kayaknya dari mod Jobs of Skyrim itu deh. Bisa kita ambil guys, barang haram itu. Oke, ini ada lever. Nice. Udah buka dan harusnya ada sesuatu di sini. Walah, 2 kali. Harus 2 kali guys. Berarti kesini lagi. Oh, berarti nanti di ujung gerbang yang tadi tuh udah nggak ada apa-apa lagi, langsung harta karunnya kayaknya. Oke. Aduh. Oke. Hati-hati Mbak Lydia. Aduh. Sakit. What? Oh my god. Sneak attack guys. Oke, kita ambil stamina. Kita butuh apa ya? Ini dulu deh, critical shot. Wait. Time out. Oke, buka sini. Apa lagi ya? Easy. Sebenarnya lockpicking ini kita nggak butuh perknya sih, karena skillnya berdasarkan kita juga. Cuman perknya hanya ya mempermudah aja. Tapi ya balik lagi, ya skill issue aja sih sebenarnya. Hup. Easy.
Oke. Kita harus kemana nih? Aman. Udah berpengalaman kita guys. Jebakan-jebakan kayak gitu tuh aduh. Cuma noob yang akan terkena perangkap murahan kayak tadi tuh. Pressure plate. Indiana Jones style. Lumayan sakit ya. Nice. Critical strike. Oke, berarti kita ke sini. Ups, hampir saja. Nice. Kalau critical one hit kill nih, Draugr level 1 nya. Sempat panik dikit karena kita low. Oh, kita nge-heal dulu ya. Jangan deh. Jangan buang-buang. Jangan buang-buang potion. Ups, nggak kena. Oh, tadi satu lagi di atas ya. Main-main dia. Aduh. Sabar Mbak Lydia. Biar saya ngurus. I got this. Turun nggak? Oh dia turun guys. Dia bunuh diri ternyata. Takut dia. Oke. Besar kali lah nih kantong koinnya. Berapa kira-kira? $37. Lumayan lah. Nah ini ada cape unik nih. Kayaknya ada enchantmentnya deh. Hearfus Blanket. Oke, nggak ada keterangannya, tapi bisa kita lihat di spell. Beneran nggak ada enchantmentnya guys. Oke, it's alright. Tapi keren nggak bentuknya? Oh, kayak karpet guys. Jelek jangan dipakai. Udah. Ntar kita tunggu ketemu cape yang lebih keren aja. Minusnya di bound bow ini, kita harus sedia sebelum pertarungan guys. Karena kalau baru bertarung dan kita baru nge-cast, itu lama ngeluarinnya. Dan ada kemungkinan kita akan kena serang. Tapi it's okay, it's a fair trade. Sepadan lah ya. Karena damage-nya juga lumayan besar nih. Kita ngelut dulu. And we're done. Mana Medresi Sanawiyah? Mana sih? Oh itu. Dia langsung masuk loh, nggak nunggu kita. Itulah akibat serakah guys. Aduh. Kita bisa naik nggak ya? Kita harus ngelut dia, siapa tahu ada sesuatu. Ini harta karun yang dicari. Pedang patah. Pedang patah dan sekantong koin, 20 koin. Aduh. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya kita naik?
kunci dan potion. Lumayan lah. There's nothing stopping Skyrim player from looting. Oh, ternyata harta karun aslinya ada di bawah sini, guys. Terang aja. Kayaknya ada word wall juga nih. Kita bisa belajar shout. Level 7 nih. Apakah lumayan menantang? Tidak ternyata. Tapi dia lebih tanky lah setidaknya. Oke, lumayan word of power. Kita akan dapat apa ya? Terdapat animal allegiance. Jadi kita bisa memanggil binatang untuk menjadi ally kita, membantu kita di pertarungan. Tidak buruk. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Contohnya adalah become ethereal. Kita belum punya Dragon Soul, jadi belum bisa dapat itu. Ntar deh, semoga di jalan ke Riften kita ketemu naga ya. Oke, cuman itu aja. Cukup membosankan ya dungeonnya. It's okay lah, kita dapat experience. Is that one of the old ruins? Iya Lydia, iya. Kita kan habis dari dalam. Dia nanya katanya, apakah itu salah satu reruntuhan kuno itu katanya. Iya mbak. Oke, ada musuh depan. Apa tuh? Buset. Sampai luar sini ternyata Draugr. Ada lagi tuh. Nice. Kena kakinya tuh. Depan sini ada stronghold orc stronghold Largashbur. Ini di sini kita bisa misi untuk dapetin palu Volendrong. Tapi kita nggak butuh sih palu itu karena two handed juga ya, nggak ada yang bisa pakai. Maksudnya nggak ada yang cocok buat pakai itu. Mbak Lydia kan pakai one handed dan shield. Ini ada apa nih? I've been looking for you. Ada kurir. That's something I'm supposed to deliver. Your hands. Ini Letter from the Jarl. surat dari Looks like that's it. Jarl Valkrith. Buat misi ini sih. Buat misi apa ya? Pokoknya kita mau dijadiin Thane Valkrith dan diizinin untuk beli properti di sana. Nah, di sana kan kita nggak bisa langsung beli rumah tuh. Kita harus beli tanah dulu dan bangun rumah sendiri. Itu ada di DLC Hearthfire. Apa tuh, kok ada Centurion 2 biji. Wah, level 24 guys. Sama kayak Frost Troll. Aduh, kuat nggak ya? Ayo Mbak Lydia, kamu pasti bisa. Ngeri tuh damage-nya tuh. Tapi kuat ya dia ngeteng ya. Nice. Please mati satu dulu sebelum. That damage is crazy. Oke, kita butuh ini. Kita butuh Avenging Wrath. Oke, kiting dulu. One hit dong. Ini dari mod apakah guys? Kayaknya dari mod Warzone deh. Ada musuh-musuh kuat gini. Summon secara spawn secara random. Oke, dia nge-stuck. Lah, kita nggak bisa cash dong. Duh, bodoh. Malah nge-shift buat summon itu. Sorry guys. Oke, kita ada potion magica. Ya, setidaknya kepake lah. Soalnya si Avenging Wrath itu juga nggak kuat ngeteng guys.
Nice. Good job Lydia. Oke, ini lumayan nih. Bisa kita jual-jual nanti. Nah, oke, that's it. Satu lagi. Oke, ada apa sih di situ? Oh, ternyata ada reruntuhan Dwemer, guys. Ayo kita coba ke sana ya. Oke. Di episode ini kayaknya kita jalan-jalan ini dulu aja, guys. Jalan-jalan di daerah Rift ini sambil menikmati pemandangan indah ini. Ini korban Centurion tadi nih. Bandit-bandit ini. Ada lagi. It's okay. Bukan masalah. Apa sih? Mbak Lydia, jangan ngalangin gitu deh. Bikin panik aja. Gak bisa mundur tadi gara-gara dihalangin Lydia. Sorry guys. Biasanya ini memang NPC Skyrim ini menyulut emosi memang. Mana critical strike-nya kok nggak kena-kena? Nah, itu dong. Harus dipanggil dulu baru datang dia critical strike. Emang cuma 10% sih, jadi tidak bisa berharap banyak juga. Kita bisa berlindung di balik batu ini untuk menghindari serangan uap. It's over, I have the high ground. Curang nggak sih guys kalau kayak gini? Berasa jadi sneak archer. Ayo sini. Challenge-nya dari combat archer itu adalah seberapa hebat kita menjaga jarak dari musuh kita, guys. Menjaga jarak dan menghindari serangan. Kalau pakai trik kayak tadi, kita bikin musuhnya stuck dan kita camping di atas bukit atau apa, itu jadi berasa agak curang, guys. Kita merasa kayak jadi sneak archer dan tidak punya kehormatan yang tinggi. Avancenzel. Ini quest buat buff smithing itu nggak sih? Yang kita disuruh balikin Dwemer Cube. Ini questnya ada di Riften. Ntar kita ketemu sama Argonian. Lupa namanya siapa. Ya udah, belakangan kita explore. Masih jauh Riften nih. It's okay, kita sekalian jalan-jalan, guys. Nah, ini kita bantu Largasburg deh nanti. Tapi kita jangan misi dulu ya. Aduh. Ini lumayan sah. Hampir one hit kill, guys. Kabur dulu. Nggak kuat. Lydia, demi apapun. Lydia, please. Oh. Sakitnya, guys. Ini gara-gara Difficulty Master nih. Mulai terasa damage-nya. Maksudnya mulai terasa kesulitannya. Bahaya, guys, harus save dulu. Ngeri kali lah damage-nya. Hampir one hit kill tadi. Ini kalau legendary tadi one hit kill tuh. Gila. Oke, di sini ada giant nih depan sini. Jadi ceritanya di Largasburg ini mereka lagi sering diserang giant. Karena ntar ya kita jelasin habis kita lawan ini. Level 32 guys giantnya. Lumayan tanky ini. Beda sama giant yang kita temui di Whiterun, di depan Whiterun yang dilawan sama companions. Itu kan giant level rendah kan. Jadi lebih gampang gue. Nice. Lihat guys, memakan banyak korban. Kita awalnya ditolak nih. Tapi si shamannya, si Atup itu, dia malah welcome kita karena mereka memang butuh bantuan untuk masalah giant mereka ini. Jadi sebelum kita masuk ya, ceritanya si Largasburg ini pemimpin mereka atau kepala suku mereka itu orang pengecut, guys.
Walaupun dia, ya kita akui memang lumayan jago kelahi, lumayan jago bertarung. Tapi dia tuh pengecut guys. Dan mereka itu ditugaskan untuk menjaga sebuah kuil Malakas, nggak jauh dari sini. Kuilnya tuh di sekitar sini, dekat Riften. Mereka ditugaskan untuk menjaga kuil itu. Karena mereka juga kalau berdoa ke Malakas kan memang ke sana. Nah, si kepala sukunya ini gagal melindungi kuil itu. Dan kuilnya itu dijadiin markas giant. Akhirnya dikutuklah. Suku ini dikutuk oleh Malakas. Jadi mereka sering kena serangan dari giant gitu. Nah, si Atup tadi, si shaman atau dukun dari Largasbur mau minta bantuan kita buat bantu gimana sih caranya menghentikan masalah ini dengan cara berdoa ke Malakas dan nyari tahu dari Malakas sebenarnya apa sih masalahnya kita gitu. Dan ini ada Pariah's Hut, ini mod nih. Ini jadi rumah kita nih. Tapi nggak usah lah. Nah, ini dia mau minta tolong nih. Lagi ada apa nih, kita tanya. Oke, katanya suku mereka sedang menderita nih. Kepala suku mereka yang namanya Yamars sekarang sedang kena kutuk. Dia jadi lemah dan suku mereka juga ikutan lemah. Katanya para giants merasakan nih kalau suku Largasbur ini melemah dan sering menyerang mereka akhirnya. Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Si Yamars nyuruh mereka untuk jangan keluar dulu dari Largasbur. Sementara si shaman ini pengen ngobrol sama Malakas, pengen berdoa ke Malakas. Kita butuh Troll Fat dan Daedra Heart. Oke. Kalau Troll Fatnya sih gampang ya, kita udah punya. Tapi Daedra Heart-nya ini yang sulit. Kita harus membunuh Dremora guys. Ya kita bisa tanya dia nih. Di mana kita bisa nemuin Daedra Heart? Tentunya di Daedra katanya. Iya Mbak Atup. Tapi nyari Daedranya tuh di mana? Sementara di sini tidak ada Daedric Shrine, nggak kayak di Morrowind. Ada sih Daedric Shrine, tapi tidak dipenuhi Dremora. Salah satunya yang bisa kita gunakan untuk farming itu adalah shrine-nya Myrn's Dagon. Tapi itu misi level 30 kita baru bisa misi itu. Kalau nggak salah ya 30 atau level 20 gitu. Ya udahlah, belakangan aja. Ntar kalau kita udah ketemu Daedra Heart, bolehlah kita balik ke Largasbur untuk membantu. Apa nih? Kita tidak perlu turun tangan guys, suruh anak buah kita aja. Kayak Song Jinwoo. Kemarin banyak yang komen nyaranin kita bikin build Song Jinwoo jadi summoner. Jangan guys, kurang menarik gitu. Maksudnya untuk saat ini ya, kita kan udah komit nih mau jadi combat archer, mau jadi arcane archer. Oke, jadi lebih gampang kan bidiknya. Aduh, tapi tetap rip aim juga. Oke, nice. Ini nih laba-laba budukan yang berbahaya nih. Gila kali, satu hitnya berapa tuh damage-nya? 90 ya? Karena health kita kan 100. Ini bahaya nih. Mage ini damage-nya sakit juga. Nice. Kita loot dulu jubah-jubah yang mahal ini. Oh ya, kita ambil racun juga. Bonbo bisa pakai racun nggak ya? Coba. Kita coba. Oh bisa guys. Aman. Mana? Aduh. Oke, mana dia?
tinggal satu nih mage-nya nih. Nice. Wih, kerja sama yang bagus. Kerja bagus. Kerja bagus. Ini apa nih, ada benteng nih. Oh, ini kayaknya Dark Light Tower. Ini ada Dunmer yang bisa kita bantu nih. Jadi follower kita nih. Apa ntar aja ya? Kita mau ke Riften dulu soalnya. Udah deket juga. Next time aja ya. Ini Canis Root. Kita butuh buat alchemy. Apa lagi nih? Astaga, diserang tikus guys. Aduh. Sorry. Gak sengaja guys. I didn't mean it. Aduh, dapat bounty lagi. Ya udahlah, cuma 40 juga kan. Ntar kita bayar di Riften. Aduh, ngeselin sih kalau mau nyerang tapi nggak sengaja kena NPC. Padahal itu salah NPC-nya. Gerakannya sangat tidak bisa diprediksi. Gak apa-apa. Sini ada sawah. Ini bukan sawah Nirnroot kan? Bukan deh kayaknya. Apalagi nih? Aduh. Oke. Setidaknya kita bisa langsung masuk ke Riften dan tidak perlu. Tapi di depan Riften itu kita bisa leveling speech sih. Oke lah. Jadi buat yang belum tahu, kalau kita mau masuk Riften tuh kita disuruh bayar pajak guys. Well, disinilah kita, Riften. Ini ada pasar. Ini kita ketemu Brynjolf. Gimana ya? I don't know you. You and Riften looking for trouble? Cuman jalan aja bang, nggak cari masalah kok. Yeah, well I got news for you. There's nothing to see. Last thing the Blackbriars need is some Oke. strangers. Udah. Kita tidak perlu mendengar yeping orang itu. Yes? Kita coba lihat ke depan lagi ya, masih ada nggak ya? Si penjaga yang minta pajak itu. Kalau ada, kita butuh buat leveling speech. Oh udah kena skip guys. It's okay, ini kalau nggak salah kita bisa ketemu naga nih sini nih. Tapi tumben nggak ada ya. Kita ketemu karavan. Nah ini ada Karjo nih. Karjo bisa jadi follower juga. Kita ambil dulu misinya. Dia sempat kena rampok guys, kena rampok bandit. Dan kalungnya dicuri. Kalung pemberian dari ibunya. Oke, kita bisa mengambil kembali kalungnya Bang Karjo. Kita jual dulu. Siapa ya jual? Zainabi. Oh bukan, Risat kalau nggak salah. Oh bukan, Akari. So many refuse to talk. When they look apart, take a look. Oke, ini kasihan sih para kajet nih. Mereka dilarang masuk ke kota. Karena kan mereka punya reputasi bahwa mereka ini maling, terus pengedar skuma, pengedar moon sugar. Dan benar mereka menjual ini barang haram ini. Aduh, kasihan. Akhirnya mereka cuma bisa jualan di luar aja, jadi karavan. Mereka bangun tenda-tenda di depan dan harus pindah-pindah. Kita jual ini deh. Jual. Oke, sudah cukup. Oh ya, kita beli potion guys. How can take a look Oh, nggak ada. Oke. until our next meeting, if such is. Oke, kalau gitu guys, mungkin sampai di sini dulu episode kali ini. Kita ya tidak melakukan banyak sih episode kali ini. Kita cuma jalan-jalan di Riften aja, di sekitar wilayah Rift.
Kita explore berapa ya tadi? Cuman 2 dungeon ya. Kita lawan beberapa musuh. Tidak cukup exciting sih, tapi tidak banyak kejadian menarik episode kali ini. It's okay, karena di episode selanjutnya kita akan melakukan salah satu misi yang cukup ya bisa dibilang unik sih dibanding misi-misi Skyrim lainnya. Nantikan saja ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Hope you guys enjoyed it. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Apa nih nyari masalah nih? Udahlah.